Enggak, kalau aku apa aja, jadi mau anak, mau Keisha, Kenan, Kalendra, mau jadi apa, selama semuanya positif, orang tua kan tugasnya nyupport aja. Karena kalau dari orang tua yang mendikte anaknya takutnya jadi nggak maksimal gitu. Alhamdulillah sehat. Ya, oke Kak. Kesibukannya gimana nih Kak? Kayaknya semakin Masih seperti biasa, seperti biasa. Jadi mama-mama, emak-emak, jadi masih dinas juga Mbak di Jawa Timur, di Surabaya, dan seterusnya. Tapi untuk anak nih, kalau kita bahas sekarang ini pasti udah banyak banget kan. Kalau anak pengen nggak sih ikutin maminya nih, atau kayak udah mulai kayak aku pengen deh ada di TV gitu. Ada sinyal-sinyal ke situ, tapi ya kita lihat aja sih karena sinyalnya bakatnya kayak sudah mulai kelihatan, tapi PD-nya masih belum. Jadi masih aku mah tinggal support aja. Kalau anaknya memang pengen kesini, ya aku tinggal support. Kalau misalnya ntar berubah, ya aku support aja. Bakat yang udah kelihatan apa lah? Suka acting juga Nyanyi, dia. Oh, nyanyi. ikutin papahnya. Tapi kalau aku sendiri pengen nggak sih anak memang ikutin maminya juga ke entertainment atau gimana? Enggak, kalau aku apa aja, jadi mau anak, mau Keisha, Kenan, Kalendra, mau jadi apa, selama semuanya positif, orang tua kan tugasnya nyupport aja. Karena kalau dari orang tua yang mendikte anaknya takutnya jadi nggak maksimal gitu. Kak, tapi gimana sih membuat anak tuh sekarang kan orang tuanya juga dilihat oleh masyarakat juga. Itu gimana caranya untuk nge-treat kalau kamu ini harus rendah hati dan lain sebagainya, itu gimana sih Kak parenting? Harus diajak ngomong terus. Jadi apa yang kita punya sekarang ini ya berkah suatu saat bisa hilang juga gitu. Misalnya orang udah mulai lupa dengan kita dan sebagainya gitu. Jadi ketika orang kenal sama kita ya disyukuri, terima kasih. Tapi kalau nggak kenal ya jangan marah gitu. Tapi anak-anak udah mulai kayak udah merasa dia dilihat gak sih Kak? Enggak, jangan. Enggak, mereka ketika ada yang, kamu Keisha ya, aku suka lihat di YouTube-nya mama, atau ini kamu Kenan ya gitu. Mereka oh iya, tapi mereka nggak terlalu nggak kemudian jadi bahan sombong untuk ke teman-temannya gitu sih, nggak juga gitu. Karena basic anaknya si kakak atau si adik ini sebetulnya pemalu, cuman di beberapa part itu baru ada PD-nya gitu. Tapi kakak sendiri pernah memperlihatkan nggak sih kayak karya-karya kakak dulu gitu ke anak? Ini nih mau dulu. Aku malu. Enggak juga sih. Ya justru biasanya nanyanya ke omanya atau ke bahkan ke neni gitu. Kok mama kok banyak yang kenal sama mama sih, kok ini gitu, terus nanya terus gini gitu. Karena aku nggak mau terlalu, kalau memang ketemu sendiri ya nggak apa-apa, tapi nggak mau terlalu itu jadi benchmark sih. Takutnya kan menjadi benchmarknya dia, sedangkan kan dia punya potensi sendiri, jadi lebih bagus dia nanti berkembang secara naturalnya dia aja. Tapi kalau anak susah untuk dia agak malu nih kayak jadi pusat perhatian, tapi di entertainment kan nanti akan dilihat juga, itu gimana? Biar nanti dia proses dia sendiri juga gitu. Justru kalau menurut aku malu atau agak pemalu tuh bagus, karena jadi nggak langsung overstepping. Karena kadang-kadang ketika kita berani melepaskan anak kita untuk mengeksplor dunianya lah, apapun itu yang dia senengin, kalau misalnya beda percaya diri sama nekat ya. Kalau misalnya nggak ada malunya sama sekali, nggak ini sama sekali, takutnya belum apa-apa kebablasan. Sedangkan kan ini pertama kalinya anak-anak itu tanpa pengawasan kita kalau misalnya ke entertain ya gitu. Jadi dia malu-malu, dia building kepercayaan dirinya sendiri, itu biar berproses. Nanti kalau dia butuh kita, aku tinggal support, tinggal ini. Tapi kalau dia bisa sendiri ya malah bagus. Terus Kakak sedikit nih Kak, kangen gak sih Kak sama dunia acting? Kangen mah selalu kangen ya, Iya. tapi aku cuma ngelihat secara teknisnya memungkinkan atau enggak, karena sekarang Mas Emil masih dinas di sana. Jadi yang cuma bolak-balik ini aja bisanya Mbak, jadi nggak terlalu bisa komitmen sama yang panjang-panjang, apalagi kalau semua total syutingnya ada di Jakarta atau di luar kota bukan Surabaya. Aku bakalan ninggalin anak-anak lama-lama dan suami, jadi ada tetap kayak ngerasa kurang, walaupun di sana sibuk juga, anak-anak ditinggal-tinggal, tapi aku nggak ngerasa jauh dari anak tuh lebih enak. Berarti dalam waktu dekat nggak ada ya rencana untuk kembali ke Enggak sih, kalau untuk full totalitas kayak dulu sih enggak. Jadi cuman nyambil aja. Tapi kan dulu mungkin ada proses dari dulu anak yang mungkin belum ayahnya jadi pejabat, sekarang udah jadi pejabat, itu yang paling signifikan tuh apa? Yang Sibuknya banget signifikan ya, orang tuanya.
Kalau buat anak-anak sih pasti sibuk. Yang kedua itu sebetulnya banyak orang di rumah itu selalu banyak orang gitu. Padahal kan kalau keluarga intinya kan cuma dikit, aku, papanya, anak-anak juga gitu. Tapi kalau selama Mas Emil masih ada dinas ini pasti di rumah tuh banyak orang, dari mulai protokol atau ajudan atau satpol PP dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya malah senang-senang aja sih karena mereka itu sebetulnya kan bisa dianggap extended family. Jadi keluarga tak sedarah yang bantu ngejagain di rumah. Tapi anak kalau untuk kayak protokol dan sebagainya kayak boleh nggak sih aku sendiri nih gitu beberapa pinggir-pinggir. Kalau anak-anak memang mereka nggak aku kasih ke kayak gitu-gitu karena pengennya anak-anak itu bisa tumbuh sesuai dan normal sama kayak anak-anak yang lainnya tanpa fasilitas-fasilitas yang berlebihan gitu. Orang tuanya dikasih fasilitas gitu aja. Aduh, ini kayak ada mata-mata di mana-mana diikutin gitu. Jadi pengennya sih anak-anak bisa sama teman-temannya lebih relate nanti jadinya gitu. Tapi untuk membangun bondingnya ke masyarakat anak ini gimana sih, kayak kamu harus serendah hati itu gimana sih, apakah harus Ya anak-anak dari awal itu nggak kita tanamkan kalau kamu itu anak pejabat. Jadi dia tuh antara sadar nggak sadar, dia malah bingung waktu pas upacara 17 Agustus video papahnya itu diputar sebagai wakil gubernur mengucapkan secara resmi kenegaraan selamat hari 17 Agustus. Itu diputar di sekolahnya, dia kok ada video papa? Kok ada ini gitu. Dia malah bingung, maksudnya emang kerjaan papaku nyambungnya apa gitu, kok bisa sampai ke sekolahku gitu. Jadi kalau aku sih malah senang ya gitu, jadi nggak bisa jadi bahan untuk sombong-sombongan dan lain-lain gitu. Karena kalau masalah jabatan itu kan come and go. Nah anak-anak itu jangan sampai terlalu ke impact sama apapun perjalanan hidup atau karir orang tuanya. Pengennya tuh nanti dia apapun yang bisa dia banggakan, apapun yang dia itu tuh jadi diri dia sendiri. Oke, Oke, Kak. Thank you.